Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Lati Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua, terutama maskulin. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina. Oke, kita lihat ya situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan percaya tarotnya ya guys, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Yuk kita lihat situasinya maskulin ya. Maskulin, kamu kecewa ya, kamu kecewa karena feminim pada akhirnya optimis untuk melupakan kamu, meninggalkan kamu, dan mencoba menggunakan intuisinya sendiri. Kamu kecewa sih ya, kecewa sama feminim. The Tower, the King of Pentacles, Ace of Swords, and the King of Wands. Aku ngerasa memang maskulin di sini ketakutan banget ya kalau feminim ini move on, dan takut kalau feminim ini nekat sukses sendiri. Aku ngerasanya juga si maskulin ini mau nggak mau harus ya focusing memperbaiki kehancurannya dia sendiri. Dan maskulin harus tepati janjinya kepada feminim. Kalau dia mau menghancurkan dramanya, selesai masalahnya, ya maskulin harus perbaiki tujuan hidupnya dan tepati janjinya ke feminim ya. Aku ngerasa
maskulin ini perlahan-lahan ya akan mengikuti caranya feminim untuk benahi diri. Maskulin, kamu paling takut kalau feminim itu benar-benar berani mengambil langkah, sibukkan diri dan sibuk dengan kehidupannya, sukses dengan kehidupannya. The Hermit, Seven of Pentacles, stasinya maskulin, Ace of Pentacles, The King of Swords. Kamu takut mengambil langkah, kamu takut mengambil keputusan, kamu dihantui rasa bersalah, kamu kendalikan instingmu, jadi kamu membatasi instingmu sendiri sih. Sedangkan feminim di sini sudah siap untuk membangun pondasi sendiri, terutama dalam kesuksesan karir ya. Jadi udah nggak takut tanpa kamu. The High Priestess. Maskulin, kamu masih dikasih jampi-jampi sama karmik ya. Masih, karena si karmik ini berharap ya bisa sukses sama kamu gitu. Karena kamu sudah memiliki materi yang berkecukupan. Tapi ternyata malah kamunya bermimpi tentang feminim terus. Dan coba untuk bisa kendalikan emosimu, controlling amarahmu, controlling egomu, ketakutanmu nih. Karena feminim di sini sudah optimis dengan kesendirian, bahkan sudah semangat dalam hal spiritual. Ini dua-duanya pakai tongkat loh. Feminimnya spiritual ini. Dua-duanya pakai tongkat guys. Ya, feminimnya udah spiritual. Karena dia banyak belajar hingga bisa sampai 9 tahun ini dia perjalanan spiritualnya. Ibaratnya ya udah matang lah, walaupun belum matang banget gitu ya, tapi sudah bagus karena lumayan lama. Stasinya maskulin. King of Cups. Oke. Di sini Six of Wands. Alright. Maskulin, kamu di sini berpikirnya apakah kamu akan meninggalkan karmik atau tidak nih? Karena kalaupun meninggalkan ya resikonya pasti ada juga ya, nggak meninggalkannya pun resiko juga ya. Ini lagi kamu pikirkan.
Ini lagi kamu pikirkan. Dan bentar ya guys. Bentar ya guys. Karena feminimnya sudah focusing dengan dirinya dia sendiri, feminim juga sudah kuat dalam menjalani spiritualnya dengan tenang gitu ya. Dan kamunya nih lagi berpikir, maskulinnya, apakah gue ngambil resiko juga nih untuk ninggalin karmik ya. Karena aku ngeliat di sini maskulinnya sudah banyak menyembunyikan, terutama tentang keuangan ya, dari karmik. Jadi banyak menyimpan kebohongan juga. Ibaratnya dulunya dia berboran lah ngasih duit ke karmik gitu ya, tapi pada akhirnya dia enggak ya, dia menyembunyikan hasil kerjanya dia. Ya misalnya gajinya, misal gitu ya, gajinya 20 juta, ngakunya hanya 10 juta, kayak gitu guys. Ya, nutupin. Karena feminimnya di sini sudah menanamkan hal-hal kebaikan. Itu yang membuat maskulin berpikir, ya itulah yang membuat gue sukses gitu loh. Selama dengan maskulin tuh feminim selalu memberikan hal-hal baik ya, khususnya tentang sedekah gitu. Jadi selalu menanamkan kebaikan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan sekarang si maskulin itu menyadari, makanya dia menutupi hasilnya dia dari karmik. TM merasa kecewa pada akhirnya hasil yang dia terima ketika DM meninggalkan feminim dan coba untuk berjalan dengan karmik. Ya, dia pikir dia mendapatkan rezeki besar nih ya, dengan cara mendapatkan karmik dan meninggalkan feminim ya, tapi ternyata malah memberikan drama besar ya, terutama ya tentang keuangan, tentang image ya, drama besar. Dan di sini maskulin juga menyadari gitu loh, ternyata dia dipelet dulunya, bahkan masih ada yang berjalan peletannya ya, si karmik ini melakukan ke maskulin. Feminim, oke. Feminim, kamu bangkit dan akhirnya nanti kamu mendapatkan cinta kasih yang tulus. Ada orang baru hadir dalam hidupmu ya, feminim. Dan banyak nih yang suka sama feminim nih. Kayaknya kamu 2026 nih feminim berjaya nih ya. Feminim 2026 akan ada kejayaan dan banyak orang-orang yang tertarik padamu, kebangkitan banget buat kamu. Ini yang membuat maskulin takut banget ya, kamu mendapatkan lebih dari yang dia kasih ke kamu, kayak gitu ya. Dia takut banget ini. Dan maskulin ini terjebak oleh hasutan, oleh dramanya si karmik, terjebak. Belajar memaafkan, ini yang dilakukan oleh feminim, dan mencoba menerima ya, menerima kekalahan, menerima kekecewaan dari apa yang ditanam feminim, walaupun
ditanamnya untuk kebaikan ya, pada akhirnya dikecewakan oleh maskulin karena hadirnya orang ketiga yaitu karmik. Tapi feminim di sini coba untuk terus berbuat baik, dan pada akhirnya feminim mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita lihat look for a sign. Not the right time. Situasinya maskulin. Recovery. Wow. Maka maskulin, kamu belum ada tanda-tanda untuk penyembuhan ya, atau terselesaikannya masalah kamu nih. Belum ada ya. Look for sign, not the right time, and recovery. Belum ada penyembuhan nih, belum ada tanda-tandanya karena belum waktunya tepat, belum tepat waktunya. Jadi masih dalam proses, banyak masalah yang akan kamu hadapi, dan belum tepat waktunya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Semua butuh processing untuk kesembuhan. Unlikely, the situation will improve. Compromise. Ya, aku sih ngerasanya di sini maskulin ya harus menerima situasinya dalam pembayaran karma. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya akan ada tanda-tanda pembayaran karma, dan itu ya bisa mengagetkan hidupmu, bahkan juga menghancurkan hidupmu. Hati-hati ya. Dan suka tidak suka ya inilah proses penyembuhan ya, diawali dengan kesakitan, kehilangan, kekecewaan, untuk dilatih keikhlasanmu, kesabaranmu ya maskulin. Dan kamu harus perhatikan tanda-tandanya ya. Di sini pembayaran karmanya ya kalau dibilang di waktu yang gak tepat buat kamu. Suka gak suka bagimu, tapi itulah jalannya ya. Karena kamunya selalu ketakutan ketika orang lain lebih bahagia darimu, atau begitupun dengan pasangan gitu ya, lebih sukses darimu. Ketakutan tersaingi, dan kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Pada akhirnya ini pembayaran karma akan terus terulang. Inilah janjinya Tuhan ya. Ketika kita berbuat sesuatu ya sudah dijanjikan sesuai dengan perbuatan kita, niatan kita, dan bisa diberikan di waktu yang gak tepat buat kita. Suka gak suka ya penyembuhannya, prosesnya seperti itu ya. Dan kamu terlalu memikirkan diri sendiri, haus pengakuan, haus kekayaan untuk dirimu sendiri demi gaya hidup kayak gitu ya maskulin. Jadi suka tidak suka di waktu yang gak tepat buat kamu merasakan pembayaran karmamu sesuai dengan apa yang kamu prasangkakan, sesuai dengan apa yang kamu niatkan dan lakukan selama ini. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa
Bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tara TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.